Berarti Hen kita klik continue recording ya Hen. Hendy minta tolong ini betul ya sudah ke-record ya. Takutnya keliru. Indikatornya kalau sudah ke-record atau belum di mana ya? Ini sudah ya? Oke, baik. Baik, selamat sore. Terpaksa saya ulang ya, karena tadi tidak ter-record. Hari ini adalah schedule kita menetapkan judul skripsi dan cara mencari jurnal penelitian terdahulu. Ya, ini levelnya masih skripsi. Jadi langkah awal untuk membuat satu penelitian memang ada satu permasalahan, dua fenomenal, kemudian fenomena ya maksud saya, kemudian dilengkapi adanya gap. Ya, jadi jangan sampai Anda membuat penelitian yang dibuat-buat, nggak ada masalah, dibuat masalah. Jadi nanti bingung di belakangnya, ya. Jadi akan lebih baik penelitian itu dibuat satu karena memang ada masalah, dua fenomena, tiga ada gap research. Yang pertama, tadi sudah ada judul ya. Jadi tadi Ratna kalau nggak salah cerita kalau di perusahaan dalam 1 tahun terakhir ini setelah terjadinya pandemi, kinerja karyawan menurun. Pertanyaan saya, kinerja menurun itu indikasinya apa? Jangan sampai cuma mengatakan menurun, Bu. Pokoknya kinerja karyawan itu menurun. Dilihat dari apanya? Dilihat dari apa? Boleh kita lihat secara kuantitatif. Misalnya begini. Misalnya itu perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi suatu produk ya. Dalam 1 tahun terakhir atau 3 semester terakhir volume penjualan kita menurun. Misalnya gitu. Itu bisa juga indikasi bahwa kinerja menurun. Apakah ada hal lain? Ada Bu, apa dalam 1 bulan biasanya dalam 1 bulan 1 tahun terakhir biasanya karyawan itu tidak masuk paling hanya 1 kali nggak masuk. Ini loh Bu, 1 bulan bisa yang tidak masuk tuh 4 hari nggak masuk gitu misalnya. Oh gitu. Terus apalagi contoh yang lain? Laporan keuangan itu SOP-nya 1 bulan tuh harus selesai. Ini 1,5 bulan belum selesai kan menghambat ini Bu. Oh gitu. Jadi Anda bisa katakan bahwa kinerja itu bermasalah, harus ada indikasinya. Enggak cuma mengatakan bahwa oh karyawannya males dan lain sebagainya, enggak. Ya harus ada indikatornya. Ini contoh yang paling simpel. Oh ya memang betul ada masalah di kinerja. Nah kemudian kita tarik ke bawah. Masalah kinerja itu disebabkan karena apa? Banyak hal Bu. Kenapa? Insentif yang biasanya muncul air-air ini tidak muncul. Oh gitu ya wajar lah karena volume penjualan tidak mencapai target. Tetapi ini membuat orang jadi males kerjanya Bu karena nggak dapat insentif dengan jam kerja yang sama gitu. Oh gitu. Terus apalagi selain itu? Hubungan antar karyawan tidak baik. Hubungan antar karyawan maksudnya apa? Komunikasi yang terjalin tidak baik. Sehingga tugas akhir terkadang terjadi miskomunikasi antara karyawan yang satu dengan yang lain atau departemen yang satu dengan yang lain karena tidak ada komunikasi yang harmonis. Oh, kalau saya melihat ini berarti ada lingkungan non fisik yang bermasalah sehingga menyebabkan kinerja tidak maksimal. Di sisi lain apalagi? Di sisi lain mungkin begini Bu, pimpinan itu kalau datang itu hanya 1 atau 2 jam, tidak pernah mereview hasil kerja karyawannya, bahkan cenderung tidak mau tahu. Ya, nah dia tidak pernah mengontrol hari ini di dalam office ada masalah apa, jadi kita harus mencari solusi sendiri gitu. Kemudian kalau terjadi miskomunikasi atau ada satu permasalahan, pimpinan hanya menyalahkan kami sebagai karyawan. Oh gitu. Oh berarti ini ada hubungannya dengan gaya kepemimpinan ya. Saya melihatnya seperti itu. Iya Bu, sepertinya begitu. Jadi pimpinan kadang
Ya, sometimes otoriter, sometimes dia tidak mau tahu aktivitas kita secara internal, staf karyawan kita seperti apa. Oh, baiklah. Ya, jadi kinerja itu menurun tadi satu, tidak adanya insentif yang biasanya rutin keluar gitu. Yang kedua, hubungan lingkungan di kondisi lingkungan di perusahaan, lingkungan non fisik ya, berarti komunikasi yang tidak baik antar karyawan, antar departemen sehingga menyebabkan terjadinya kendala dalam proses pekerjaan. Itu bisa jadi. Kemudian gaya kepemimpinan juga. Nah, sudah ketemu judul nih. Jadi masalah yang diceritakan oleh Ratna tadi sudah ditemukan judulnya. Jadi ada satu masalah pengaruh gaya kepemimpinan, insentif, lingkungan non-fisik terhadap kinerja karyawan pada perusahaan X misalnya gitu. Nah itu masalahnya. Ini yang masalah MSDM ya. Bu, saya nih tentang marketing. Ada apa dengan marketing? Saya kan karyawan di hotel, Bu. Gitu. Oh, ada karyawan. Oh ya, satu lagi. Jadi tadi kan Ratna bilang bahwa masalah itu terjadi di kantornya ya. Nah, kadang ada yang iseng loh dosen tanya, kenapa harus meneliti di perusahaan X sih, nggak di perusahaan Y misalnya gitu. Iya, karena memang ada masalah di perusahaan X, kalau masalah ini tidak terselesaikan akan memberikan resiko yang tinggi pada perusahaan tersebut. Nah itu ya, jadi alasannya bukan karena faktor, oh saya bekerja di sana, enggak. Tapi ada satu alasan ilmiah di mana bahwa permasalahan itu kalau tidak segera diselesaikan akan membawa dampak risiko yang tinggi bagi perusahaan tersebut. Nah, saya beralih ke marketing ya. Ini ada satu, sebetulnya mahasiswa saya ini kuliah sambil kerja di, saya sebut merek aja, di Alfamart ya. Dia mengamati selama ini pengunjung yang di Alfamart itu puas enggak sih dengan pelayanan kita yang kita berikan secara online gitu. Oh begitu, apa yang mau diamati apa berarti Dek, saya bilang gitu. Jadi saya mau melihat aplikasi atau websitenya Alfamart ini sejauh ini benar-benar memberikan pelayanan yang baik enggak, dari kualitas website, kemudian mungkin tampilan, ya, desain, sehingga mereka tertarik atau berminat untuk belanja di Alfamart. Oh gitu. Terus apalagi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan mau dilihat apanya? Yuk kualitas pelayanan banyak Bu. Misalnya durasi pemesanan 1 kali 24 jam. Jadi pada saat memesan pesanan itu akan dikirim tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi nggak sampai 2 hari, 1 kali 24 jam mereka tim Alfamart akan mengirim. Oh begitu. Terus apalagi promosi, ya kita punya promosi-promosi online yang kita tampilkan di dalam website. Apakah itu juga menarik minat mereka atau membuat kepuasan mereka? Oh berarti ada interveningnya dong, ya misalnya gini. Jadi judulnya apa ya enaknya, boleh judulnya mungkin pengaruh kualitas website, kualitas layanan, dan promosi terhadap minat beli melalui kepuasan. Ya, jadi orang tuh berminat membeli karena faktor puas dengan kualitas websitenya, puas dengan kualitas layanannya, puas dengan program promosinya gitu ya. Sehingga mereka berminat berbelanja secara online di Alfamart gitu. Oh iya, ya masuk akal juga. Nah, ya. Sudah ketemu 2 judul. Yang tadi contoh judul MSDM, yang tadi contoh judul yang marketing. Bu, saya nggak mau pakai intervening, boleh nggak? Boleh. Misalnya apa? Saya mau kualitas website, kualitas pelayanan, dan promosi online terhadap kepuasan konsumen. Oh gitu, ya silahkan nggak apa-apa. Jadi dia hanya mau mengamati sejauh mana konsumen merasa puas dari website yang ditampilkan oleh ya website yang disajikan oleh Alfamart, kemudian kualitas pelayanan yang diberikan dan promosi-promosi online-nya ya, mereka puas enggak? Mau mengamati itu sih Bu. Oke, baik. Enggak apa-apa ya. Jadi sudah ketemu 2 judul, yang tadi MSDM, yang tadi
marketing. Nah, sekarang langkah berikutnya, Dek, untuk melakukan penelitian, carilah jurnal penelitian terdahulunya. Nah, dari jurnal penelitian terdahulunya, kita bisa melihat mungkin ada gap riset, ya, gap penelitian terdahulu yang bisa kita angkat. Jadi mungkin ada yang menyampaikan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh loh terhadap kinerja karyawan. Karena kalaupun pimpinannya ada atau tidak, karyawan tetap bekerja dengan baik. Yang berpengaruh malah gajinya misalnya gitu ya. Nah itu bisa dipakai, itu kita namakan gap riset. Terus kualitas website. Kualitas website nggak berpengaruh terhadap kepuasan ya. Kalaupun kualitas websitenya jelek, tapi kualitas layanannya oke, mereka akan puas. Nah ini gap riset juga, ya, boleh diangkat, ya. Gap riset boleh satu variabel saja, boleh menurut saya ya. Tapi akan bagus juga kalau bisa menemukan 3 variabel yang dipakai, bagus juga, ya. Jadi langkah selanjutnya setelah menetapkan judul, silakan Anda mencari penelitian terdahulu 5 tahun terakhir ya, penelitian terdahulu 5 tahun terakhir yang ya, maksudnya jangan terlalu lama ya, masalahnya jangan terlalu lama, masalah yang baru gitu, 5 tahun terakhir masih update lah ya. Cari jurnal bukan skripsi ya, cari jurnal penelitian terdahulu 5 tahun terakhir yang mengandung variabel yang sama seperti yang Anda teliti ya. Kalau yang tadi variabel bebasnya ada apa? Gaya kepemimpinan, lingkungan non-fisik, insentif, Y-nya kinerja. Ya harus jurnal penelitiannya itu harus sama, harus mengandung 3 variabel bebas itu. Meskipun 3 variabel bebas itu dari beberapa peneliti terdahulu. Misalnya penelitian punya A, hanya menampilkan variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja aja, yang lainnya motivasi Bu, boleh dipakai, boleh. Ya. Tidak harus dalam satu jurnal itu mengandung 3, tidak. Tetapi setidaknya dari jurnal-jurnal itu mengandung salah satu atau salah 2 dari jurnal atau penelitian yang akan Anda teliti. Begitu juga dengan marketing. Marketing tidak harus posisi 3 variabel bebas atau intervening di posisi yang sama dalam jurnal tersebut. Bisa salah satu variabel ada di situ, salah 2 variabel ada di situ, boleh dipakai ya. Itu saja sih dari saya tipsnya. Karena dalam membuat skripsi itu yang paling susah pada saat kita merangkai kata, merangkai kalimat di latar belakang ya. Kemudian kita mencari jurnal penelitian terdahulu. Bab 2 aduh gampang banget karena di bab 2 tuh hanya menampilkan jurnal penelitian terdahulu dan teori, landasan teori ya. Grand teorinya. Kemudian yang di bab 3 apa? Yang di bab 3 itu kerangka konsep dan kerangka berpikir ya. Di kerangka berpikir Anda menampilkan jurnal penelitian terdahulu yang utama yang dipakai Anda untuk penelitian itu dimasukkan di kerangka berpikir. Kemudian di sampingnya bagan Anda tampilkan teori apa saja yang Anda pakai dan indikator apa saja yang Anda pakai di dalam penelitian itu. Nah, itu di bab 3. Bab 4 apa? Bab 4 tuh metodologi, alat analisis, definisi operasional variabel. Kalau skripsi sampai bab 5 aja kayaknya ya. Bab 5 pembahasan ya. Oh, salah, kesimpulan ya. Jadi bab 1 itu latar belakang, bab 2 itu kajian pustaka, di dalamnya ada penelitian terdahulu dan sekarang serta teori hubungan antar variabel atau pengaruh antar variabel. Kemudian yang bab 3 kerangka konsep, kerangka berpikir dan definisi operasional variabel, kemudian metode ya, alat analisis yang dipakai. Bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Sudah cepat ya. Metode itu template ya. Anda bisa lihat contoh penelitian yang memiliki variabel. Kalau ada variabel bebasnya lebih dari 2 pakai apa ya? Oh, pakai regresi linear berganda. Kalau ada interveningnya pakai apa ya? Oh, pakai analisis jalur, OGPAT atau apa dan lain sebagainya. Itu sudah standar sih pakai itu ya. Jadi kalau skripsi rasanya lebih sederhana lah ya. Jadi yang paling susah menurut saya membuat skripsi itu pada saat kita membuat latar belakang, merangkai kata-kata ya. Karena latar belakang itu yang pertama yang dibahas adalah Y-nya dulu,
kemudian mengerucut ke bawah, X-nya, baru objek, dan selipkan sedikit empirisnya atau penelitian terdahulunya. Dah, itu aja. Berapa? 5 alinea cukup ya untuk latar belakang. Ya, tidak terlalu banyak lah, nggak usah banyak-banyak ceritanya. Satu paragraf minimal 3 kalimat saja cukup. Ya, susunan kalimatnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sudah cukup, itu selesai. Ya, silakan dicoba dulu. Setelah menetapkan judul, pilih jurnalnya, konsultasikan ke saya. Nanti saya akan mencoba memberikan review. Ya, kemudian baru membuat latar belakangnya. Oke, dari saya itu dulu. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan skripsi. Happy learning. Dadah.